Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli dari kelas MBS 3A. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi tentang lembaga keuangan syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang bank. Mulai pertama itu saya akan menjelaskan apa itu bank. Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana atau penabung dan pihak-pihak yang membutuhkan dana atau peminjam. Bank menjalankan berbagai aktivitas keuangan termasuk menerima simpanan dari nasabah, memberikan pinjaman, serta menyediakan layanan pembayaran dan penyimpanan. Sebagai institusi yang sangat penting dalam sistem ekonomi, bank juga membantu menjaga stabilitas keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Ada fungsi dari bank yang itu, pertama menerima simpanan seperti dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Yang kedua, menyalurkan kredit jika bank konvensional, pinjaman kepada individu, perusahaan atau pemerintah untuk keperluan konsumsi, modal kerja ataupun investasi. Yang ketiga, penyedia layanan pembayaran. Bank memfasilitasi berbagai transaksi pembayaran seperti transfer uang, tagihan, serta penerbitan kartu kredit atau debit. Yang keempat, ada pengelola investasi, serta yang kelima yaitu penyimpanan aset berharga. Adapun jenis-jenis bank itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada bank sentral atau BI, yang kedua bank umum, bank konvensional atau syariah. Contoh dari bank yaitu seperti masyarakat yang mempunyai kelebihan dana menyimpan dananya ke dalam bank, kemudian bank mengelola dana dari masyarakat, lalu bank memberikan kredit ataupun kredit kepada masyarakat. Kalau bank konvensional itu dengan sistem bunga ataupun dengan sistem bunga. Nah, kalau bank syariah itu yaitu dengan sistem mudharabah atau bagi hasil. Materi kedua yaitu tentang reksadana. Reksadana syariah. Reksadana syariah adalah instrumen investasi yang mengumpulkan dana dari banyaknya investor untuk dikelola dalam portofolio sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam reksadana ini, dana diinvestasikan ke dalam instrumen yang halal, tidak mengandung riba, spekulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Adapun ciri-ciri dari reksadana syariah yaitu berdasarkan prinsip syariah. Seluruh pengelolaan reksadana dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu tanpa riba, gharar ataupun dan juga maisir. Yang kedua itu DPS, Dewan Pengawas Syariah, diawasi oleh DPS yang bertugas untuk memastikan bahwa reksadana ini mematuhi ketentuan syariah dalam setiap keputusan investasi. Portofolio investasi yang halal diinvestasikan dalam perusahaan atau instrumen yang menjalankan usaha sesuai dengan syariah. Itu instrumen yang mengandung unsur haram seperti perusahaan yang bergerak dalam industri alkohol, rokok, perjudian ataupun riba tidak diizinkan. Yang keempat, adanya cleansing. Adapun contoh reksadana yaitu masyarakat sebagai investor mempunyai kelebihan dana, memasukkan dananya ke dalam perusahaan reksadana, kemudian dikelola oleh manajer sebagai investasi ke dalam pasar modal ataupun pasar uang. Dengan itu investor mengharapkan investasi dana di masa depan. Adapun manfaat dari reksadana syariah yaitu sesuai dengan prinsip syariah, diverifikasi portofolio, pengelolaan profesional, serta modal awal yang terjangkau. Serta yang kelima itu transparansi. Selanjutnya yaitu pasar modal. Pasar modal adalah sebuah mekanisme atau tempat di mana perusahaan, pemerintah, dan entitas lain dapat mengumpulkan dana dari publik melalui penerbitan instrumen keuangan
seperti saham dan obligasi. Pasar modal menyediakan platform bagi investor untuk membeli dan menjual instrumen keuangan tersebut yang biasanya berjangka panjang atau lebih dari 1 tahun. Di Indonesia, salah satu bentuk pasar modal adalah BEI atau Bursa Efek Indonesia. Ciri-ciri pasar modal yang pertama ada instrumen jangka panjang. Di pasar modal memiliki jangka waktu yang lebih dari 1 tahun seperti saham dan obligasi. Yang kedua, menyediakan modal jangka panjang. Perusahaan menggunakan pasar modal untuk memperoleh dana guna keperluan investasi jangka panjang. Yang ketiga, risiko lebih tinggi. Yang keempat, nilai investasi fluktuatif. Adapun fungsi dari pasar modal yaitu sebagai sumber pendanaan jangka panjang. Pasar modal menyediakan dana bagi perusahaan untuk ekspansi bisnis, pembelian aset, dan proyek investasi jangka panjang. Yang kedua, investasi bagi investor. Pasar modal memberikan peluang bagi investor untuk menginvestasikan dananya untuk memperoleh keuntungan dari pertumbuhan perusahaan, dividen atau capital gain atau kenaikan harga saham. Yang ketiga, pengalokasian sumber daya yang efisien. Adapun pelaku di pasar modal yaitu emiten, investor, serta bursa efek. Selanjutnya yaitu pasar uang. Pasar uang adalah sebuah mekanisme atau tempat yang mempertemukan permintaan dan penawaran terhadap dana jangka pendek yang umumnya berjangka waktu kurang dari 1 tahun. Pasar ini berfungsi untuk menyediakan likuiditas bagi berbagai pelaku ekonomi, baik pemerintah, perusahaan, maupun individu yang membutuhkan dana dengan jangka waktu pendek. Transaksi di pasar uang biasanya melibatkan instrumen-instrumen keuangan seperti surat berharga, sertifikat deposito, serta komersial paper. Ciri-ciri pasar uang yaitu yang pertama, jangka pendek. Instrumen yang diperjualkan di pasar uang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun, seringkali hanya beberapa hari hingga bulan. Yang kedua, likuiditas tinggi. Instrumen pasar uang dapat berguna mudah dan cepat dikonversikan menjadi uang tunai. Yang ketiga, risiko pendek. Karena instrumen ini berjangka pendek, risiko investasi di pasar uang relatif lebih rendah dibandingkan instrumen jangka panjang. Yang keempat, peserta beragam. Pasar uang yang mencakup pemerintah, bank sentral, perusahaan, dan juga institusi keuangan. Adapun fungsi dari pasar uang yaitu sebagai sumber likuiditas, pengendalian moneter, alternatif investasi, serta membantu stabilitas ekonomi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.